Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ada ana salah seorang atau ana adalah seorang yang diberikan oleh Allah semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, masya-Allah. Ya. Kemudian terkadang mendapati masalah-masalah baik dalam menuntut ilmu sendiri atau di luar dari menuntut ilmu. Kemudian setelah itu datanglah rasa berat dalam menuntut ilmu. Kemudian alhamdulillah kembali semangat. Kemudian menemukan masalah lagi. Dan alhamdulillah ala kulli hal, ya, sejak ana di ma'had sampai sekarang terjadi, ya, berulang kali, ya, berulang hal tersebut sampai terkadang datang rasa bosan. Yang jadi pertanyaannya, mohon nasihatnya. Apakah ini adalah sebab, ya? Apakah ini adalah sebab dosa ana? Nah, syukran, jazakallahu khairan. Taib. Jadi dari, ya, kondisi yang diutarakan akhi sa'il yang bertanya ini, bahwa iman yazid wa yanqus, ya, terkadang semangat belajar, terkadang, ya, berkurang semangatnya, kemudian kembali lagi semangat, ya, kemudian ada masalah, ya, mulai berkurang lagi semangatnya, bahkan bosan, ya. Tentu ada penyebabnya. Yang pertama yang harus perlu kita, ya, perhatikan, dan ini jangan sampai luput dalam ilmu kita atau ingatan kita, bahwa selama kita ini berada di sabilil ilmi, berjalan di atas sabilil ilmi, terus mendekat kepada ahli ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang berilmu atau penuntut ilmu, ya, kendati selama perjalanan tersebut, ya, kita menghadapkan masalah yang menyebabkan mungkin semangat berkurang, ya, atau mungkin bosan, ketahuilah bahwa selama kita masih terus memiliki hubungan yang baik, ya, komunikasi yang lancar dengan para penuntut ilmu dan duduk majlis mereka, itu suatu pernah kebaikan. Syukuri nikmat tersebut. Nah, syukuri nikmat tersebut agar Allah menambahkan kebaikan yang lain. Nah, bagaimana mensyukurinya? Ya, betul-betul dimanfaatkan dengan baik, ya, waktu-waktu yang berlalu. Nah, waktu-waktu yang berlalu itu dimanfaatkan dengan baik, ya. Ini yang harus pertama diperhatikan. Kemudian terus juga dicamkan dalam diri kita bahwa maksud dan menuntut ilmu tersebut, ya, kita ingin memperbaiki diri, ya. Jangan pernah terbesit dalam benak pikiran kita atau terlintas atau dalam hati kita bahwa menuntut ilmu karena ingin menjadi ustadz, ya, ingin menjadi ustadz yang bisa, ya, sapar ke sana sini, yang bisa menggait umroh, gitu, ya. Nah, enak kan gitu, itu dibayangkan seperti ustadz si fulan. Enak kan gitu, sebentar terbang pesawat ke sana sini. Fitnah zaman sekarang. Kalau itu menjadi niat, ya, seperti muncul hal seperti ini. Nah, enggak usah antum niatkan seperti itu, ya. Karena ilmu bukan dituntut oleh hal-hal yang sangat hina seperti itu. Begitu juga untuk menuntut ilmu agar mungkin menjadi, ya, orang yang memiliki para al-mutabi'un, ya, follower yang begitu banyak, ya, jutaan, ratusan juta sebulan, masya Allah, menjadi tenar di kalangan masyarakat, masyhur enggak. Ingat, al-ikhlas itu yang mendatangkan keberkahan. Antum jangan bangga dengan banyak seorang duduk di majelis, ya,
Jadi jaga niat. Bila antum memiliki ilmu dan memiliki kesempatan menyampaikan ilmu, ya, sekarang bersungguh-sungguhlah belajar. Bila nanti, ya, dengan ilmu antum menyampaikan, maka ikhlaskan niat, sampaikan ilmu. Dan duduk di majlis lillah, jangan duduk linnas. Nah, karena man jalasa ila nasi jalasa nasi ilaihi. Di barang siapa yang duduk untuk manusia, arti untuk memberikan kepuasan bagi mereka, untuk memberikan legitimasi bagi ibadah-ibadah amal ritual-ritual mereka, ya, orang akan senang duduk sama antum. Tapi apakah itu yang menjadi standar kebenaran? Tidak. Jadi talibul ilmi akhil karim, selama antum atau anta, ya, atau juga mungkin kalau misalnya antuna, kan begitu, ya, belajar dan duduk dan bermajlis dengan orang-orang yang komunitas penuntut ilmu, ini adalah khair. Sehingga dengan cara seperti ini terus kita akan, ya, terus sadar, lupa, ingat lagi, dan sadar lagi, dan kembali kepada jalan kebaikan. Nah, terus berjuang, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diteguhkan di atas sabilil ilm. Naam, sabilil ilmi membutuhkan semangat yang tidak pernah kenal lelah, ya, himmah yang tidak pernah kenal apa? Capek, letih. Memiliki cita-cita yang tinggi, himmah yang tinggi. Nah, dan itu harus capek. Maka seorang yang memiliki himmah yang tinggi, fisiknya akan capek. Nah, dia akan capek. Karena himmahnya, semangatnya melebihi kemampuan fisiknya. Dan fisik kita memiliki keterbatasan, tapi dengan himmah yang alih, yang betul-betul dia capek. Nah, apalagi bila dia telah merasakan lezatnya ilmu, sehingga dia merasakan kelezatan hidup itu dalam ilmu, dalam berletih-letih dan bercapek-capek dalam mengkaji hadis Nabi. Nah, oleh karena itu, dalam liku-liku kehidupan menuntut ilmu, ya, tentu ada hal-hal yang seperti itu. Itu hal yang biasa. Iman yazid wa yanqus, ya, iman yazid wa yanqus. Nah, oleh karena itu, jika mulai semangat berkurang dalam menuntut ilmu, mungkin banyak hal-hal permasalahan-permasalahan yang berat yang tidak terkuasai dan dipahami, antum baca hal yang ringan tapi itu mengandung pesan-pesan apa? Inspiratif gitu, ya, yang motivasi. Baca sirah para ulama yang ringan-ringan saja, nggak butuh dihafal. Nanti antum baca, oh masya Allah, ternyata begini dahulunya Ibnu Taimiyah, begini dahulu Imam Ahmad, Imam Malik, bagaimana Abdullah bin Mubarak, Sa'id bin Musayyib, kan begitu. Sa'id bin Musayyib wala Musayyab. Nah, ya. Kemudian imam-imam atau yang muasirin, bagaimana Syekh Albani, bagaimana Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, ulama-ulama besar. Gimana mereka kok bisa hidup seperti itu? Nah, jadi kalau antum ingin lebih banyak lagi, baca Syiar A'lamun Nubala, baca itu syiar para ulama. Nah, itu akan terus mulai begitu, ya, futur kita dalam belajar, baca hal-hal seperti itu, kembali lagi, ya, semangat lagi, seperti itu. Jadi hal yang ringan. Jadi perlu baca kisah-kisah para ulama, itu begitu banyak pelajaran dan kisah-kisah inspiratif yang terdapat dalam perjalanan hidup mereka. Nah, itu yang dijadikan sebagai apa? Panduan untuk menuntun kita. Ya, tentunya yang lebih utama itu semua bagaimana para sahabat Nabi dalam berilmu, semangat mereka, ya, para tabi'in. Nah, Imam Abdullah bin Mubarak ditanya, ya, wahai Imam, engkau banyak menyendiri di rumah, apakah tidak merasa kesepian? Ya, biasanya kalau kita sering menyendiri, nggak ada teman kan sepi, kan begitu, ya, betul ya. Nah, tapi di zaman sekarang nggak ada kesepian, malah antum asyik sendiri, ya kan begitu, nggak ada yang ganggu, ya kan, nggak berkedip mata itu, ya kan, al-jamaah.